Selamat datang di channel Mapel kita, dari guru untuk masa depanmu. Kali ini kita akan bahas materi kelas 4 Mapel IPAS bab 6, peta. Tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian dan fungsi peta, mengidentifikasi jenis-jenis peta, menjelaskan unsur-unsur peta, menghitung skala peta, membaca peta lingkungan sekitar, menceritakan pengalaman menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengenal peta. Peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Contoh peta pada zaman dulu yakni peta lempengan tanah liat yang dibuat oleh masyarakat Babilona. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Kumpulan peta yang disatukan menjadi sebuah buku disebut atlas. Peta yang berupa tiruan bola bumi dan menggambarkan bentuk bumi disebut globe. Kumpulan peta yang disatukan menjadi sebuah buku disebut atlas. Peta digital. Kelebihan peta digital yakni yang pertama mudah dan cepat diperbarui. Yang kedua, tampilan peta dapat diperbesar atau diperkecil. 3. Dapat dibagikan melalui bantuan internet. 4. Efisien dan efektif digunakan. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi secara luas dan menyeluruh, mencakup unsur alam maupun buatan manusia. Gambar di sebelah kiri merupakan peta umum karena menyajikan berbagai informasi sekaligus seperti batas wilayah, nama daerah, dan jaringan jalan yang berfungsi sebagai referensi lokal dasar bagi pengguna. Peta khusus adalah peta tematik. Peta yang hanya menggambarkan satu informasi atau tema tertentu secara spesifik dan mendalam. Gambar sebelah kanan termasuk peta khusus karena hanya fokus pada satu tema sejarah, yaitu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, tanpa menampilkan detail jalan atau informasi administratif modern. Unsur-unsur peta. 1. Inset, terletak di pojok kiri atas, merupakan peta kecil yang disisipkan untuk menunjukkan lokasi wilayah utama di dalam cakupan wilayah yang lebih luas. 2. Judul peta, menjelaskan isi atau tipe peta. Contoh di sini adalah peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Orientasi, merupakan penunjuk arah mata angin, biasanya menunjuk ke arah utara sebagai acuan posisi. 4. Garis astronomis, yakni garis hayal atau garis lintang dan bujur, yang membantu kita menentukan lokasi absolut sebuah tempat di permukaan bumi. 5. Skala peta, menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. 6. Garis tepi, garis yang membatasi area gambar peta agar terlihat rapi dan menunjukkan batas koordinat. 7. Legenda, bagian yang berisi keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta agar pembaca mengerti arti dari warna atau titik yang ada. Legenda berisi keterangan simbol-simbol pada peta. Simbol warna digunakan untuk menunjukkan ketinggian daratan, dari hijau untuk daratan rendah hingga coklat untuk pegunungan, serta kedalaman laut dengan gradasi warna biru. Simbol garis menandakan batas wilayah seperti batas negara atau kabupaten, dan jalur transportasi seperti jalan raya serta rel kereta api. Simbol titik dan icon digunakan untuk menunjukkan lokasi spesifik. Contohnya ibu kota, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas umum seperti rumah sakit. Simbol alam atau topografi menjelaskan bentang alam secara visual, seperti segitiga untuk gunung, garis berkelok untuk sungai, atau simbol danau. Legenda berisi keterangan simbol-simbol pada peta. Skala, peta 1 berbanding 2.500.000, artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 2.500.000 cm atau 25 km jarak sebenarnya. Skala garis ini digambarkan dengan garis lurus yang dibagi menjadi beberapa ruas berjarak sama. Pada contoh ini, setiap ruas sepanjang 1 cm di peta mewakili 4,55 km jarak sebenarnya di lapangan. Skala batang memiliki fungsi yang sama, namun ditampilkan dalam bentuk kolom atau blok warna, seperti penggaris berwarna. Di sini, setiap blok 1 cm mewakili 1 km jarak asli. C. Membaca peta. Membaca judul untuk mengetahui isi peta. Membaca skala untuk mengetahui 1 cm pada peta mewakili letak di permukaan bumi. Membaca inset untuk mengetahui letak wilayah yang disisipkan. membaca simbol warna untuk mengetahui jenis kenampakan alam,
membaca orientasi untuk mengetahui batas wilayah suatu provinsi, dan membaca garis astronomis untuk mengetahui letak wilayah berdasarkan bujur dan lintang. Sekian materi kali ini, support dengan like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.